Hai, masih dalam rangkaian pengembangan MOOC. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan capaian pembelajaran course dan strategi konversi ke mata kuliah. Ada 3 capaian. Dalam hal ini kita akan menganalisis fungsi strategis capaian pembelajaran pada sebuah modul digital. Kemudian yang kedua, kita akan menerapkan cara menentukan capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita akan menerapkan cara melakukan konversi dari hasil kegiatan belajar pada MOOC menjadi pengakuan SKS mata kuliah. Bagaimana sih kita kok harus repot-repot menentukan capaian pembelajaran? Ilustrasinya mudah. Kalau kita belajar pada MOOC, kita analogikan dengan perjalanan menggunakan kendaraan umum. Kita harus yakin dulu tujuan akhir perjalanan dan kendaraan yang akan kita tumpangi. Sebagai pengembang modul digital pada MOOC, tentu harus mampu memberikan kejelasan tujuan akhir, yaitu capaian pembelajaran itu sendiri, dan terminal atau stasiun yang dilewati. Dalam hal ini adalah sub capaian pembelajaran. Jadi, fungsi strategis capaian pembelajaran di sini pada modul digital diantaranya adalah memberikan arah perjalanan belajar dan memberikan gambaran kemampuan yang sudah didapatkan dari course tersebut. Tentu masih banyak lagi fungsi strategis capaian pembelajaran. Kita bisa gali lagi lebih lanjut, misalkan untuk merancang aktivitas pembelajaran serta metode asesmennya. Bagaimana menentukan capaian pembelajaran? Kita mulai dengan dasar penentuan capaian pembelajaran dan kawasan tujuan instruksionalnya. Kawasan yang dimaksud ada kognitif, psikomotorik atau skill, atau sikap atau afektif, dan kita kenal ada beberapa di antaranya. Untuk kawasan kognitif, itu orientasinya dari kemampuan berpikir intelektual yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Kemudian untuk psikomotor ini berkaitan dengan keterampilan motorik atau skill. Kemudian untuk afektif orientasinya pada kepekaan rasa, emosi, nilai, dan sikap. Bagaimana kita menentukan capaian pembelajaran? Biasanya yang kita pakai adalah taksonomi Bloom-Revise. Kita membagi kawasan kognitif menjadi 6. Kawasan kognitif pertama C1 remembering, C2 understanding, C3 applying, C4 analyzing, C5 evaluating, C6 creating. Kita akan membagi menjadi 2 kelompok, ada yang kelompok low order thinking skill, ada yang kelompok high order thinking skill. Tentu untuk saat ini yang paling relevan adalah kelompok high order thinking skill. Sederhananya, untuk high order thinking skill ini adalah belajar itu tidak hanya untuk dimasukkan ke otak saja, tetapi ada proses selanjutnya yang akan dilakukan. Apakah menerapkan, apakah menganalisis, apakah mengevaluasi, atau meng-create sesuatu. Contoh menentukan capaian pembelajaran. Misalkan, setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu menganalisis fungsi strategis capaian pembelajaran pada sebuah modul digital. Di sini ada kata menganalisis, menunjukkan kemampuan yang bisa didemonstrasikan, kemudian menunjukkan materinya yaitu fungsi strategis capaian pembelajaran, kemudian ada konteks. Ini contoh capaian pembelajaran yang sederhana. Contoh untuk melakukan konversinya bagaimana? Ada salah satu ilustrasi yang mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah pemrograman Python. Untuk MOOC ini panjang waktu kegiatan belajarnya adalah 75 jam. Kemudian di sana disertakan ada materi dan capaiannya. Yang kita bisa lakukan menganalisis 75 jam itu bisa kita konversi menjadi berapa jam? Dasarnya adalah SNDICT. Di dalam SNDICT disebutkan definisi 1 SKS itu bisa setara 35 jam sampai 45 jam kegiatan belajar. Sehingga kalau kita lihat materi atau course di atas, course tersebut
itu bisa dikonversi menjadi 2 SKS. Ilustrasi tersebut bisa ditangkap dengan mudah, bukan? Semoga mencerahkan. Terima kasih.